Selamat datang di Jurnal Horor ID. Malam ini, kami akan membawa Anda menyusuri misteri sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merbabu. Tapi ingat, setelah mendengar cerita ini, kamu mungkin akan memimpikannya malam ini juga. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di lereng Gunung Merbabu, terdapat sebuah hutan tua yang oleh penduduk setempat disebut Alas Mbeteng. Nama itu berasal dari kata mbeteng, yang berarti terkurung atau terperangkap. Seolah-olah hutan itu bukan sekadar rimbun, tapi benar-benar menyimpan kekuatan gaib yang mengurung siapapun yang berani masuk. Hutan itu tak begitu luas di peta, namun anehnya, orang-orang yang pernah mencoba memasukinya sering mengaku berjalan berjam-jam tanpa pernah menemukan ujung. Jalur setapak yang terlihat jelas di awal, lama-lama menghilang seperti diserap bumi. Suara burung mendadak lenyap begitu kaki melangkah beberapa meter ke dalamnya. Anehnya, dari luar, hutan itu tampak biasa saja, hanya sekumpulan pohon jati tua dan perdu liar. Tapi warga desa tahu betul bahwa Alas Mbeteng bukan tempat sembarangan. Tak ada yang berani masuk, bahkan di siang hari. Tak ada yang berani menebang pohonnya, bahkan yang sudah tumbang sendiri. Di dalam sana bukan cuma ada binatang, kata orang-orang tua desa, tapi juga yang tak kasat mata, penunggu lama yang tidak suka diganggu. Mitos tentang Alas Mbeteng telah hidup dari mulut ke mulut selama beberapa generasi. Konon, pada masa penjajahan Belanda, hutan itu digunakan sebagai tempat eksekusi rahasia bagi para pejuang pribumi yang dianggap membangkang. Para serdadu Belanda membawa tawanan ke dalam hutan, mengikat mereka di batang pohon besar, dan menembak tanpa suara. Namun mayat-mayat itu tak pernah kembali ke desa. Penduduk hanya mendengar jeritan malam yang menggema dari arah hutan, lalu keheningan panjang yang mencekam. Ada yang percaya arwah para pejuang itu masih gentayangan, tak pernah tenang karena tubuh mereka tak dimakamkan secara layak. Ada pula kisah tentang seorang serdadu Belanda yang hilang secara misterius setelah mencoba masuk sendirian, hanya meninggalkan topi logamnya yang berlumur darah di bawah pohon beringin. Sejak saat itu, warga mulai menganggap hutan itu sebagai tempat yang keramat. Beberapa malam, terutama menjelang malam Jumat Kliwon, suara gamelan halus terdengar samar-samar dari dalam hutan, seolah ada upacara besar yang tak terlihat mata manusia biasa. Warga hanya menutup jendela rapat-rapat dan berdoa agar malam cepat berlalu. Namun, tak semua orang percaya pada cerita-cerita semacam itu. 5 mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Semarang justru merasa tertarik dan tertantang. Mereka adalah Lucky, Rara, Dimas, Winda, dan Adi, 5 sahabat yang sedang menyusun skripsi bersama tentang kepercayaan lokal dan budaya mistis di daerah pedesaan Jawa Tengah. Mereka telah mengunjungi berbagai tempat angker dan mengikuti ritual-ritual adat sebelumnya, tapi kisah tentang Alas Mbeteng terasa berbeda. Informasi yang mereka kumpulkan hanya sebatas cerita rakyat dan desas-desus, tidak ada dokumentasi resmi atau penelitian akademis. Itulah yang justru mendorong rasa ingin tahu mereka semakin besar. Kalau tempat itu memang begitu misterius, kita harus jadi yang pertama menuliskannya secara ilmiah, kata Lucky, yang paling ambisius. Mereka pun merencanakan perjalanan ke desa yang disebut dalam cerita, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, menyiapkan kamera malam, alat perekam suara, dan perlengkapan berkemah. Di balik semangat akademis itu, mereka semua diam-diam menyimpan perasaan sama, ingin membuktikan bahwa tidak semua cerita hantu layak dipercaya. Sayangnya, mereka lupa satu hal penting, rasa hormat pada tempat yang tak bisa dijelaskan logika. Mereka tiba di desa sekitar pukul 5 sore, saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan pohon memanjang di tanah seperti tangan-tangan panjang yang menjulur. Jalan tanah berdebu menyambut kedatangan mereka, diiringi suara bambu tua yang bergesekan tertiup angin. Penduduk desa menyambut dengan tatapan aneh, bukan karena mereka pendatang, tetapi karena tujuan mereka yang cepat tersebar, hendak meneliti Alas Mbeteng. Tak seorang pun yang menyambut dengan ramah. Anak-anak berhenti bermain dan berlari ke dalam rumah. Para orang tua hanya menggeleng pelan. Suasana menjadi makin mencekam ketika mereka bertemu kepala desa, Mbah Wiryo, lelaki renta dengan mata cekung dan suara berat bergetar. Kalian boleh tinggal di sini, tapi jangan coba-coba masuk ke dalam hutan, terutama kalau malam, katanya dengan nada pelan namun tegas. Bukan kami yang melarang, tapi yang di dalam sana tidak suka dilihat. Mereka menanggapi dengan anggukan sopan,
Tapi di antara kelima mahasiswa itu, hanya Rara yang tampak benar-benar merasa terganggu. Matanya menatap lekat ke arah hutan. Dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang mengintip balik dari balik kegelapan pepohonan. Namun seperti kebanyakan cerita yang berakhir buruk, larangan itu justru menjadi pemantik bagi rasa penasaran mereka. Malam harinya, setelah berpura-pura tidur di rumah kosong yang disediakan warga, kelima mahasiswa itu bersiap menyelinap keluar. Langit cerah tanpa bintang, dan bulan sabit menggantung pucat di atas cakrawala, seakan ikut mengawasi niat mereka. Mereka membawa peralatan minim, 2 senter kepala, 1 kamera infrared, kompas, serta tape recorder yang siap merekam suara apapun. Kita cuma masuk sebentar aja, ambil footage, ambil suara ambient, terus balik, bisik Adi, mencoba meyakinkan. Yang lain, walau nada, suaranya terdengar, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Mereka melangkah pelan-pelan melewati jalan setapak yang mengarah ke bibir hutan. Pepohonan mulai rapat, dan hawa dingin tiba-tiba turun, seperti ada yang menyelimuti kulit mereka dengan embun tak kasat mata. Tepat saat langkah terakhir mereka menyentuh tanah hutan, angin berhenti bertiup. Tak ada suara jangkrik, tak ada dedaunan bergoyang, hanya sunyi yang begitu tebal, seperti menyelam dalam air yang membeku. Meski belum terlalu jauh, mereka sudah merasa tidak sedang berjalan di dunia yang sama. Baru sekitar 15 menit mereka menyusuri jalan setapak yang perlahan menghilang. Keanehan mulai terasa. Dimas, yang memegang kompas, menghentikan langkahnya. Aneh, jarumnya muter terus, gumamnya, mencoba mengetuk kaca kompas dengan jari. Tapi jarum tetap berputar tak tentu arah, seperti kehilangan orientasi. Di sekitar mereka, hawa menjadi semakin berat. Bukan dingin seperti udara pegunungan biasanya, melainkan seperti ada kabut panas yang tak terlihat, menekan dada dan membuat napas terasa pendek. Senter mereka masih menyala, tapi cahaya yang dipancarkan seakan teredam, hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan, dan sisanya dilahap oleh gelap. Suara-suara malam menghilang sepenuhnya. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam, bahkan suara gesekan ranting pun sirna. Rara mulai menggenggam tangan Winda tanpa sadar. Kok sepi banget ya? Kayak dunia tiba-tiba berhenti, bisiknya. Kabut mulai turun perlahan, tidak dari atas, seperti embun biasa tapi dari tanah. Kabut tipis yang menjalar di antara akar pohon, bergerak seperti makhluk hidup, menggeliat pelan ke arah mereka. Tak ada angin, tak ada gerakan. Namun rasa was-was yang tidak bisa dijelaskan mulai menyelubungi mereka, seperti ada mata-mata yang tak terlihat mengamati dari balik kegelapan. Mereka terus berjalan, berusaha menjaga formasi agar tidak terpencar. Tapi setelah beberapa menit, Winda menghentikan langkah dan menunjuk ke sebuah pohon besar dengan batang berkelok aneh, seolah tumbuh dengan luka lama yang membusuk di bagian tengahnya. Perasaan, kita barusan lewat pohon ini deh, katanya pelan, matanya menatap batang pohon itu dengan ngeri. Dimas mengerutkan dahi, melihat sekeliling. Semua terlihat familiar, pohon melingkar itu, batu besar berlumut di sebelahnya, dan bekas ranting patah yang tergantung di atas kepala mereka. Enggak mungkin. Tadi kita udah jalan jauh banget ke arah timur, sahut Lucky sambil menengok ke belakang. Tapi jalan yang tadi mereka lewati, jalur setapak tanah itu, entah sejak kapan sudah menghilang. Tanah kini hanya berupa hamparan dedaunan, kering yang menutupi semuanya, seperti belum pernah dipijak manusia. Ini muter, Luke. Kita balik lagi ke tempat awal, kata Rara lirih. Tubuhnya mulai gemetar. Udara di sekeliling tiba-tiba menjadi lebih pengap, dan meski tidak ada matahari, peluh menetes dari pelipis mereka. Seolah hutan itu menyerap arah, menyembunyikan petunjuk, dan membiarkan mereka berputar-putar tanpa bisa keluar. Diam-diam, masing-masing dari mereka mulai sadar, ada sesuatu yang tidak menginginkan mereka berada di sana. Tiba-tiba, di antara keheningan yang semakin mencekam, Rara menarik napas panjang dan menatap ke kejauhan. Itu siapa? Tanyanya, suaranya bergetar. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Di tengah kabut yang semakin tebal, di antara pepohonan, terlihat sebuah sosok putih berdiri diam. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang terurai, dan kain putih yang menyelimuti tubuhnya tampak melayang tanpa ada angin. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri, memandang ke arah mereka dengan mata kosong yang tak terlihat jelas.
seolah-olah berada jauh di luar dimensi mereka. Winda menjerit pelan, meraih lengan Adi yang tampak kaku seperti batu. Itu bukan manusia, seru Rara dengan suara serak. Ketegangan yang mereka rasakan seketika memuncak, dan meski tak ada suara apapun, Rara merasa bisa mendengar sesuatu. Ada bisikan, sangat pelan, seperti angin, tapi jelas terdengar di telinga mereka. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu berbisik, namun seakan datang dari segala arah sekaligus. Sosok itu mulai bergerak, langkahnya perlahan-lahan, menyusuri tanah hutan, tapi tubuhnya tetap tidak menginjak tanah, melayang di atas daun-daun kering yang berserakan. Setiap langkah yang diambil, tanah di bawahnya seperti bergetar, meninggalkan jejak dingin yang mencekam. Di saat yang sama, seluruh tubuh mereka terasa kaku, kaki serasa tertanam dalam tanah, dan tak ada yang bisa bergerak atau berteriak. Adi, yang awalnya terlihat tegar, tiba-tiba berteriak, membuat yang lain terlonjak kaget. Gue dengar suara nangis, tapi kayak dari balik kepala gue. Teriaknya, suaranya serak dan panik. Semua menoleh ke Adi, matanya membelalak, mencari-cari sumber suara yang tidak ada. Lucky mencoba menenangkan, tapi tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tenang, Adi, itu pasti cuman halusinasi, mungkin angin atau imajinasi kita. Tapi saat Lucky mengucapkannya, ia sendiri merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Mereka semua mendengar itu, tangisan halus seperti suara perempuan yang terseduh-seduh, datang dari balik pohon, dari dalam tanah. Suara itu tidak terputus, mengalir tanpa henti, membuat tubuh mereka semakin gemetar. Winda memegang erat lengan Rara, matanya berputar-putar mencari-cari asal suara, namun tak ada siapapun. Hanya kabut dan bayang-bayang yang bergerak pelan. Tiba-tiba suara tangisan itu berubah, seperti berlari mengejar mereka, semakin mendekat, semakin nyaring. Gak bisa, kita harus keluar dari sini, teriak Dimas, berusaha berlari. Namun begitu ia melangkah, langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan, mengikat kakinya ke tanah. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergerak, meski tak ada angin yang berhembus. Cabang-cabang pohon yang sebelumnya diam, kini seolah-olah menjulur ke arah mereka, seperti tangan yang hendak mencengkeram. Di atas kepala mereka, bayangan gelap melintas cepat, tak terlihat jelas bentuknya. Dan di kejauhan, sosok putih itu masih berdiri, menatap mereka tanpa bergerak, mata kosong yang kini tampak lebih seperti lubang hitam yang menelan segala harapan. Lucky, yang paling rasional di antara mereka, mencoba lagi untuk membuka GPS di ponselnya. Namun, layar tetap gelap, dan tak ada sinyal sama sekali. Ia menekan tombol berulang kali, tapi tak ada respons. Gak ada sinyal, katanya. Suaranya mulai terdengar putus asa. Ini mustahil. Kita harusnya bisa keluar kalau ada peta. Dimas, yang tampaknya mulai kehilangan kewarasan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi setiap kali ia berbalik, ia merasa seperti berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Tanah di bawah mereka semakin berlumpur, seolah bumi itu sendiri menolak mereka untuk pergi. Rara yang berdiri, agak terpisah tiba-tiba gemetar hebat. Mulutnya bergerak tanpa suara. Winda berlari menghampirinya dan memegangi bahunya. Rara, kamu kenapa? Tanya Winda dengan suara gemetar. Rara menoleh, matanya kosong, tak lagi menyadari kehadiran teman-temannya. Mereka di sini, semua yang sudah mati, katanya dengan suara datar. Mereka ingin ikut bersama kita. Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk hati Winda, yang langsung merinding. Suasana semakin mencekam, dan suara bisikan itu semakin keras, semakin nyata, seolah datang dari setiap sudut hutan. Mereka ingin membawa kita, bisik Rara lagi. Kali ini lebih keras, seperti suara yang bukan miliknya. Winda mundur sedikit, matanya berbinar ketakutan. Dalam beberapa detik, kabut kembali turun dengan cepat, lebih tebal dan lebih dingin, menyelimuti mereka dalam kegelapan yang hampir sempurna. Tanah terasa semakin tidak stabil, dan mereka merasakan getaran di tanah, seolah ada sesuatu yang besar dan berat bergerak di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, gemuruh yang dalam dan berat mengguncang tanah di bawah mereka. Seluruh tubuh mereka terasa bergetar,
dan pohon-pohon di sekitar mereka seakan merunduk. Rara, yang masih terengah-engah dengan mata kosong, tiba-tiba tersentak dan menunjuk ke depan. "Lihat!" jeritnya. Suaranya kini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Semua menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di antara kabut yang semakin pekat, muncul sesosok makhluk yang jauh lebih mengerikan dari bayangan putih tadi. Makhluk itu besar, dengan tubuh yang sepertinya terbuat dari tanah dan akar pohon yang melilitnya. Tubuhnya hitam legam dengan cabang-cabang. Pohon menjulur keluar dari punggungnya, seperti tangan-tangan raksasa yang siap meraih mereka. Matanya, dua bola api merah yang menyala di kegelapan, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tubuh makhluk itu seakan terus berkembang, menyebar akar-akar yang menjerat tanah, mengubah hutan menjadi selimut gelap yang semakin rapat. Tanpa ada suara, makhluk itu mulai bergerak ke arah mereka. Kaki-kakinya yang terbuat dari akar menginjak tanah dengan suara berdecit. Ini bukan tempat kita, teriak Lucky, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Setiap kali ia berusaha bergerak, tanah semakin menyedotnya. Winda mencoba berlari, tetapi ia merasa seolah kabut itu mencengkeramnya, menahannya di tempat. "Kita harus pergi, cepat!" jerit Dimas, tapi suara mereka seakan hilang ditelan oleh kabut yang semakin tebal. Sosok itu semakin mendekat, dan hawa yang dipancarkan makhluk itu terasa begitu dingin, seperti salju yang menggigilkan tulang. Ketika mereka melihat ke belakang, sosok putih tadi sudah hilang. Tapi makhluk itu tetap ada, bergerak lebih cepat, mendekat dengan niat yang jelas, niat untuk mengesai dan menghisap mereka ke dalam kegelapan abadi. Ketegangan itu memuncak dalam diri mereka. Mereka berlari tanpa tujuan, kaki terasa berat, seperti setiap langkah yang mereka ambil semakin memperlambat gerakan mereka, seolah tanah itu sendiri ingin menahan mereka. Lucky berteriak, mencoba mengarahkan teman-temannya, namun suaranya tertelan oleh kabut tebal yang mengepung. "Ke arah sana!" teriaknya, menunjuk ke sebuah lorong sempit yang tampak lebih terbuka di antara pepohonan yang semakin berbaris rapat. Namun, bahkan ketika mereka berlari, mereka merasa semakin tersesat. Setiap arah yang mereka pilih membawa mereka kembali ke titik yang sama, ke tengah hutan yang gelap dan menakutkan. Dimas tiba-tiba jatuh, terjerat akar pohon yang menjulur dari tanah, dan suara decitan itu mengerikan. "Dimas!" teriak Winda, berlari ke arahnya, tapi setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur. Ketika akhirnya ia berhasil menarik Dimas ke atas, tubuh teman itu terasa dingin, tubuhnya kaku, dan matanya terpejam rapat. Dia nggak bernapas!" seru Rara dengan panik, wajahnya pucat. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara langkah berat makhluk itu terdengar semakin dekat, menggetarkan tanah di sekitar mereka. Mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa makhluk itu kini hanya beberapa meter dari mereka. Akar-akar besar melesat menghampiri tubuh mereka dengan kecepatan luar biasa. Sosok besar itu seperti merangkum seluruh hutan dengan kekuatan yang memaksa mereka semakin terhimpit. Mereka berlari lebih cepat, namun kabut yang terus mengepung tubuh mereka semakin mengganggu penglihatan. Di tengah keputusasaan, Rara melihat sesuatu yang menonjol di antara pepohonan gelap. Sebuah cahaya redup yang mulai menyala. Cahaya itu terlihat samar, seperti sebuah pintu menuju keluar, atau mungkin harapan terakhir mereka. Mereka berlari ke arah cahaya itu, satu-satunya petunjuk yang tersisa. Meski kaki terasa semakin berat dan nafas terengah-engah, semangat untuk bertahan hidup mendorong mereka terus maju. Cahaya itu semakin terang, semakin dekat, dan seolah memberikan janji akan keselamatan. Saat mereka melangkah lebih dekat, kabut yang menutup mereka mulai sedikit menghilang, dan suara langkah makhluk itu terdengar semakin jauh, seperti tertinggal oleh kekuatan misterius yang memisahkan mereka. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah clearing kecil, sebuah lapangan terbuka di tengah hutan yang gelap. Di tengahnya, sebuah api kecil menyala, dikelilingi oleh batu-batu besar yang tampak seperti altar kuno. Sekelilingnya, tanah tampak lebih subur, seolah tidak tersentuh oleh kegelapan yang menelan seluruh hutan. "Apa ini?" Rara bertanya, suaranya gemetar, matanya mengamati dengan cermat. Lucky melangkah maju, meraba batu-batu besar yang mengelilingi,
api itu dan merasa getaran aneh saat tangannya menyentuhnya. Ini bukan sembarang tempat. Ini tempat ritual, katanya pelan. Wajahnya semakin cemas. Saat mereka mendekat ke api, sebuah suara lembut terdengar di udara, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. "Kalian sudah sampai," kata suara itu, begitu dalam dan tenang, namun memiliki nada yang aneh dan asing. Sosok yang muncul dari balik kabut, mengenakan jubah putih panjang, wajahnya tertutup oleh penutup wajah dari kain tipis, hanya memperlihatkan mata yang mengerikan, mata yang tampak seperti mata seseorang yang sudah lama mati. "Jika kalian ingin keluar, kalian harus membayar harga," kata sosok itu. Suaranya lebih berat, penuh dengan makna yang tak dapat mereka pahami sepenuhnya. Cahaya api itu semakin menyala, dan tubuh mereka semakin merasa terikat di tempat itu. Sesuatu dalam udara mulai menekan dada mereka, memberi rasa seperti ada beban yang sangat besar yang datang dengan harga yang harus mereka bayar. Ketegangan di udara semakin terasa berat. Masing-masing dari mereka terdiam, seolah tak tahu apa yang harus dilakukan. Sosok yang muncul di hadapan mereka tak bergerak, namun mata-mata yang penuh rahasia itu menatap mereka, menunggu. Lucky membuka mulut, ingin bertanya lebih banyak, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. "Harga?" tanya Adi. Suaranya hampir tidak terdengar, masih terguncang dengan apa yang baru saja mereka alami. Apa maksudnya dengan harga? Sosok itu hanya mengangkat tangannya, dan tanpa berkata lebih lanjut, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya, sebuah siluet yang bergerak perlahan di antara kabut. Itu adalah sosok hitam, besar, dengan mata merah menyala, seperti sebuah makhluk yang menunggu untuk dibebaskan. "Harga yang kalian bayar adalah nyawa," jawab sosok itu akhirnya. Suaranya terdengar semakin dalam dan mengerikan. "Jika kalian ingin keluar dari sini, salah satu dari kalian harus tinggal. Satu jiwa sebagai imbalan atas kebebasan kalian." Mereka semua terpaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. "Kami semua harus memilih?" tanya Winda. Suaranya hampir tidak terdengar. Rara menundukkan kepalanya, matanya basah dengan air mata, namun ia merasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak bisa diputus. "Aku nggak bisa," bisiknya. "Aku nggak bisa memilih siapa yang harus pergi." Ketegangan semakin memuncak saat sosok itu mengangkat tangannya lagi, dan bayangan besar di belakangnya mulai bergerak lebih dekat, semakin menakutkan. Lucky menatap teman-temannya, mencoba mencari cara untuk menghindari keputusan ini, tapi di dalam hatinya, ia sudah tahu hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa mengorbankan sesuatu. Sementara itu, makhluk besar itu semakin mendekat, menciptakan suasana yang lebih gelap, lebih berat. Mereka hanya punya waktu sedikit sebelum keputusan itu diambil untuk mereka. Dalam ketegangan yang luar biasa, Lucky akhirnya mengangkat wajahnya, menatap teman-temannya yang lain, dan dengan suara bergetar berkata, "Jika ada satu orang yang harus pergi, mari kita pastikan mereka tidak pergi dengan sia-sia." Suasana hening sejenak, hanya suara desah napas yang bisa terdengar. Semua mata terarah pada Lucky, yang tampak seolah mengambil keputusan yang sangat berat. Mereka semua tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Winda memegangi tangan Rara erat, seolah ingin menyampaikan bahwa mereka harus bersama-sama, namun tanpa kata. Rara menatap Lucky dengan penuh kebingungan, matanya berkaca-kaca. "Jadi, siapa yang akan pergi?" tanya Rara dengan suara serak, hampir tak bisa berkata-kata. Di belakang mereka, bayangan besar itu semakin mendekat, semakin nyata, seperti makhluk yang menunggu untuk mengklaim bagian dari mereka. Lucky menatap ke teman-temannya satu persatu, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke sosok di depan mereka. Sosok itu hanya berdiri diam, matanya tak beranjak dari mereka, menunggu keputusan. Ketika akhirnya Lucky berbicara, suaranya terdengar, lebih tegas dari yang ia rasakan. "Kami semua akan keluar atau tidak ada yang akan keluar. Kami tidak akan memilih untuk mengorbankan satu jiwa saja." Ia menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. Namun, sosok itu hanya tertawa pelan, suara itu seperti gema yang membangkitkan ketakutan lebih dalam lagi. "Keputusan kalian akan menjadi pelajaran bagi dunia ini," kata sosok itu. Suaranya penuh dengan ancaman. "Tapi ingat,
kalian akan tetap membayar harga yang tak terhindarkan. Pada saat itu, tanah di bawah mereka mulai berguncang, dan suara makhluk raksasa itu semakin jelas, seakan sudah siap untuk menghancurkan mereka semua. Mereka merasa seluruh dunia mengerut, ruang di sekitar mereka semakin sempit, seolah tidak ada jalan keluar lagi. Kita harus melawan, teriak Adi dengan penuh keyakinan. Ini saatnya kita berjuang, bukan berkorban. Namun, sesaat setelah ia berbicara, cahaya api yang menyala di tengah altar tiba-tiba berkobar sangat besar, menyala lebih terang, seperti menelan mereka dalam kilatan cahaya yang mengerikan. Mereka terperangkap dalam lingkaran tak terlihat, seolah kekuatan itu berusaha menghapus jejak mereka. Lucky meraih tangan teman-temannya, dan mereka saling menggenggam erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, kata Lucky, menatap mereka semua dengan penuh tekad. Namun, suara dari makhluk besar itu semakin terdengar jelas, seperti langkah-langkah yang tak bisa dihindari. Waktu mereka hampir habis. Dengan suara gemuruh yang semakin mendekat, Lucky, Winda, Rara, dan Adi saling berpandangan, memutuskan bahwa tak ada pilihan lain selain melawan. Mereka mengangkat tangan, mencoba berusaha memecah kebekuan yang mulai menelan seluruh dunia mereka. Dimas, yang sebelumnya tak bergerak, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya tampak kosong, namun ada sedikit kilatan kebingungan di sana. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya serak. Lucky menatap api yang masih berkobar dengan tajam, lalu memutar pandangannya ke arah sosok yang berdiri di hadapan mereka. Kita harus mematikan api ini, katanya dengan suara keras, seakan mencoba menyuarakan keputusan itu dengan keyakinan yang dalam. Jika api ini yang mengikat kita di sini, kita harus mematikannya. Tanpa membuang waktu, mereka berlari ke arah api, berharap ada sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk memutuskan ikatan itu. Tetapi, setiap langkah mereka terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka bergerak. Sosok di depan mereka mulai bergerak juga, langkahnya berat dan lambat, seolah-olah ia sedang mengumpulkan kekuatan. Kalian tidak akan bisa keluar begitu saja, kata sosok itu dengan suara dalam yang menggema di seluruh hutan. Ini adalah takdir kalian. Tiba-tiba, di antara kerumunan kabut, mereka melihat bayangan besar yang bergerak semakin cepat ke arah mereka. Itu adalah makhluk yang mereka lihat sebelumnya. Makhluk yang besar, dengan cabang-cabang pohon yang menjulang keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh hutan itu hidup dan ingin menelan mereka. Lari! Teriak Adi, memutar badan dan menarik tangan Rara, berusaha menjauh dari sosok yang semakin mendekat. Namun, saat mereka berlari, tanah di bawah mereka kembali berguncang, dan sesuatu yang keras menahan langkah mereka. Makhluk itu kini hampir di depan mereka. Akar-akar besar yang menjulur keluar seperti cakar, siap untuk meraih dan menghancurkan mereka. Winda meraih batu besar yang tergeletak di tanah, mencoba melemparkan batu itu ke arah sosok yang semakin mendekat, berharap itu bisa mengalihkan perhatian makhluk itu. Kita harus berjuang, ini satu-satunya cara kita bisa selamat, teriaknya. Dengan semua kekuatan yang tersisa, mereka berlari lebih cepat, menuju ke api yang menyala, dengan harapan bahwa mungkin, jika mereka bisa memadamkannya, mereka akan bisa bebas dari kutukan hutan ini. Mereka semakin dekat dengan api yang berkobar, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan hidup mati. Akar-akar pohon yang menjulur ke arah mereka semakin cepat, bergerak seperti tangan raksasa yang ingin menangkap mereka. Winda melemparkan batu yang ia pegang dengan sekuat tenaga, dan batu itu mengenai salah satu cabang pohon besar yang melayang di udara, namun tidak cukup untuk menghentikan makhluk itu. Kita harus menghentikan makhluk ini, teriak Lucky, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Kalau kita bisa menghancurkan api, mungkin kita bisa memutuskan ikatan itu. Namun, saat mereka semakin mendekat ke api, sosok makhluk itu mulai mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Tubuhnya semakin membesar, akar-akar itu melesat lebih cepat, mencoba menghalangi langkah mereka. Jangan biarkan dia menghalangi. Kita, Dimas berteriak, matanya terlihat lebih tajam, penuh amarah dan ketakutan yang berpadu. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih tongkat kayu yang tergeletak di tanah dan mengarahkannya ke salah satu cabang makhluk yang melayang. Tongkat itu mengenai cabang itu dan terbelah.
membuat makhluk itu mengeluarkan raungan keras yang mengguncang seluruh hutan. Suara itu begitu menakutkan, seakan menyayat langsung ke dalam tulang. Tanah di sekitar mereka kembali berguncang hebat, dan kabut semakin tebal menutupi pandangan mereka. Mereka hampir tak bisa melihat apapun kecuali sosok besar yang menyeramkan itu yang kini semakin dekat. Namun mereka tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, mereka menyerbu ke arah api, mencoba untuk melemparkan batu dan ranting ke dalam nyala api, berharap bahwa api itu akan padam dan melepaskan mereka. Tetapi begitu mereka mendekat, api itu tampak semakin liar, semakin besar, seperti menyambar-nyambar dengan kemarahan yang tak terkontrol. "Cepat, kita harus matikan api ini sekarang juga!" teriak Rara dengan penuh ketakutan. Mereka semakin dekat dan tiba-tiba, Lucky tersandung sebuah batu besar yang muncul dari tanah membuatnya hampir terjatuh. Tetapi, ia bangkit lagi dengan cepat, tak menghiraukan rasa sakit, berlari menuju api yang berkobar. Dengan satu lompatan besar, ia meraih cabang yang menjulang tinggi di atas api dan dengan cepat melemparkannya ke dalam api. Begitu cabang itu menyentuh api, terjadi ledakan kecil yang mengguncang bumi, dan api itu mulai padam perlahan-lahan, seolah-olah api itu menelan dirinya sendiri. Namun, makhluk besar itu tak terhenti. Dalam sekejap, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berusaha untuk menghancurkan mereka, namun kabut di sekitar mereka mulai menghilang. Mereka bisa melihat lebih jelas lagi, dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke hutan itu, mereka melihat sosok makhluk itu dengan lebih jelas. Ia adalah sebuah entitas yang lebih besar dari pohon-pohon. Tubuhnya terdiri dari tanah, batu, dan akar, mengingatkan mereka pada alam itu sendiri. Dengan satu gerakan yang hampir tak terduga, makhluk itu mengangkat akar-akar besarnya ke udara, mencoba menjatuhkan mereka dalam satu serangan. Mereka berlari, melompat, menghindar, dan berusaha untuk bertahan hidup. Satu-satunya yang mereka tahu adalah mereka harus keluar dari sini, apapun yang terjadi. Makhluk itu semakin menggila. Akar-akarnya yang besar menembus tanah dengan suara, berderak keras, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Mereka berlari ke sana kemari, menghindari cengkeraman akar yang hampir menjebol tanah di bawah mereka. Rara hampir tertangkap saat salah satu akar besar meluncur ke arahnya. Tetapi Winda menariknya dengan kuat, menariknya ke arah sebuah batu besar untuk berlindung. "Kita nggak bisa terus begini," teriak Lucky, napasnya terengah-engah. "Ada cara lain." Namun, ia sendiri tak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali mereka berpikir bisa melarikan diri, pohon-pohon itu tampak semakin menghalangi, akar-akar makin rapat, dan kabut kembali menebal. Di tengah kegilaan itu, Lucky melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah retakan kecil muncul di tanah, seakan bumi itu sendiri menanggalkan rahasianya. Cahaya lembut mulai merembes keluar dari celah itu, berpendar dengan warna biru kehijauan yang asing dan menenangkan. "Lihat!" teriak Lucky, menunjuk ke tanah. Semua mata tertuju ke arah yang sama, dan tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju celah itu. Saat mereka mendekat, cahaya itu semakin terang, dan retakan itu semakin melebar. Namun, makhluk itu tidak berhenti. Akar-akar itu melesat ke arah mereka, hampir mencapai tubuh mereka, namun entah bagaimana, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka untuk bergerak lebih cepat. Begitu mereka sampai di celah, Lucky meraba permukaan tanah yang bersinar, dan tiba-tiba, cahaya itu meledak, memancarkan sinar biru yang sangat kuat. Makhluk itu terhenti sejenak, tubuhnya bergetar, seakan kekuatan dari dalam tanah itu menahan ingshwasannya. Dalam sesaat itu, mereka merasakan kehangatan yang menenangkan, seolah bumi memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. "Apa ini?" tanya Adi, suaranya penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Lucky merasakan getaran itu semakin kuat, dan seiring dengan itu, cahaya dari tanah semakin besar, menciptakan semacam gerbang yang mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Namun, mereka tahu, gerbang ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar. "Ini mungkin satu-satunya jalan," kata Lucky dengan tegas. "Kita harus melewatinya, atau kita akan mati di sini." Tanpa menunggu lama, mereka berlari menuju cahaya yang memancarkan gerbang itu. Dengan langkah penuh keyakinan, mereka melewati celah itu, dan begitu mereka memasuki gerbang, semua yang ada di hutan, makhluk besar, kabut, dan api, tiba-tiba menghilang.
Mereka terjatuh ke tanah yang lebih keras, merasa kelegaan yang luar biasa. Mereka tak tahu di mana mereka berada, tetapi satu hal yang pasti, mereka selamat. Mereka masih hidup. Mereka terdiam, duduk di atas tanah yang keras. Napas mereka masih terengah-engah, tubuh lelah dan diliputi ketegangan. Hutan yang sebelumnya begitu mencekam, kini tampak jauh di belakang mereka. Tak lagi terlihat, meski kabut masih menggantung di udara. Rasa lega yang mereka rasakan mulai bercampur dengan rasa cemas. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, hanya bisa melihat hamparan tanah yang gersang, dengan langit yang tampak gelap, seperti malam yang tak berujung. "Apakah kita benar-benar keluar?" tanya Rara, suaranya pelan, namun penuh ketidakpastian. Winda menatap langit yang membingungkan, seakan mencoba mencari petunjuk tentang dunia baru yang mereka masuki. "Ini bukan dunia yang kita kenal," kata Mendi, matanya penuh kebingungan. "Apakah kita sudah meninggalkan hutan itu? Atau malah masuk ke dalam dunia lain?" Lucky berdiri perlahan, menatap ke depan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka, meski tidak ada yang terlihat secara jelas. Hanya rasa yang sangat berat, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari jauh. "Tapi kita keluar dari hutan itu, kan?" kata Lucky, meskipun ia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tanah di sekitar mereka sepi, hanya ada angin yang berbisik lembut. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah yang berat dan lambat, seperti ada sesuatu yang mendekat. Winda menoleh, matanya membesar ketakutan. "Apa itu?" serunya, suaranya bergetar. Dari kejauhan, mereka melihat sosok yang perlahan mendekat. Sosok itu bergerak dengan sangat lambat, tubuhnya tinggi dan tenggelam dalam bayang-bayang yang membuatnya terlihat lebih menyeramkan. "Jangan bilang ini," bisik Rara. Matanya tertuju pada sosok itu, yang kini sudah semakin dekat. Ketika sosok itu masuk dalam jangkauan mereka, mereka bisa melihat dengan jelas. Itu adalah makhluk yang sama yang mereka lihat di hutan. Tetapi kali ini tubuhnya tampak lebih besar, lebih mengerikan. "Kalian tidak bisa melarikan diri," kata makhluk itu dengan suara berat dan penuh kebencian. "Kalian telah memilih untuk keluar, tapi kalian tetap terikat oleh apa yang telah terjadi di dalam sana. Tidak ada yang benar-benar bebas dari kutukan itu." Mereka mundur perlahan, tubuh mereka terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Rasa ketakutan yang sama mulai merayap kembali ke dalam diri mereka. Lucky berusaha menggerakkan tubuhnya, namun ia merasa seperti terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah mereka alami. "Tidak mungkin," seru Lucky. "Kami sudah keluar. Kami sudah melawan dan bertahan." Tetapi makhluk itu hanya tertawa pelan, dan suara tawanya menggema di udara. "Kalian mungkin keluar dari hutan, tetapi kutukan itu tak akan pernah melepaskan kalian. Kemanapun kalian pergi, itu akan terus mengikutimu." Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Sejenak, mereka merasa seperti dikelilingi oleh kegelapan yang lebih dalam lagi. Makhluk itu berdiri di hadapan mereka, dan saat mereka menatapnya, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Kutukan itu belum berakhir. Mereka belum benar-benar bebas. Mereka berdiri di sana, terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang tak terucapkan. Makhluk itu berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang mengerikan, seakan tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Suasana sekeliling mereka semakin gelap. Angin yang berhembus terasa semakin dingin, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas, seperti suara ribuan jiwa yang terperangkap. "Kami tidak bisa lari," kata Lucky pelan, suaranya penuh keputusasaan. "Mereka benar. Hutan itu bukan sekadar tempat. Ini adalah kutukan yang akan mengikutimu selamanya." Rara menggenggam tangan Lucky erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi kita sudah berjuang. Kita sudah keluar dari sana," teriaknya, suaranya penuh harapan, meskipun ia tahu betul bahwa harapan itu semakin memudar. Adi mengamati makhluk itu. Wajahnya yang serius mulai dipenuhi keraguan. Jika kita sudah keluar, mengapa ia masih ada di sini? Kenapa kita tidak bisa bebas?" tanyanya dengan penuh kebingungan. Sosok itu tersenyum semakin lebar, dan dengan langkah perlahan, ia mendekat. "Kalian masih terperangkap dalam lingkaran ini," jawabnya, suaranya begitu dalam, seperti suara alam yang tak bisa dilawan. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah dipilih."
Kalian sudah memilih untuk memasuki dunia itu, dan dunia itu tidak akan melepaskan kalian. Lucky menatap ke tanah, tubuhnya terasa lelah, dan untuk pertama kalinya ia merasa kehilangan arah. Semua perjuangan yang mereka lakukan terasa sia-sia, seperti mereka terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Winda. Suaranya sangat lemah. Apa kita harus menyerah? Makhluk itu tertawa lagi. Dan kali ini, suaranya semakin keras, menggema, seperti suara yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Menyerah? Tidak. Kalian tidak bisa menyerah. Kalian sudah dipilih untuk berada di sini. Pilihan kalian adalah terus bertahan, meskipun dalam penderitaan, atau terperangkap selamanya dalam lingkaran ini. Tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika tanah di bawah mereka mulai bergerak, memunculkan retakan besar yang mengelilingi mereka. Rasa berat kembali menghimpit dada mereka, seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang semakin mendekat. Tidak ada jalan keluar, kata sosok itu dengan suara yang hampir tidak bisa terdengar. Kalian tidak bisa lari, kalian tidak bisa melawan takdir ini. Saat itulah mereka menyadari, mereka tidak hanya berjuang melawan makhluk itu, tetapi melawan takdir yang lebih besar, lebih jahat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dunia ini yang mereka kira aman dan biasa ternyata adalah bagian dari kutukan yang lebih dalam dan lebih tua, yang menunggu untuk menghabiskan mereka satu persatu. Seiring dengan makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan, mereka merasa tanah di bawah mereka semakin rapuh. Lucky, Winda, Rara, dan Adi hanya bisa saling menatap, tubuh mereka bergetar. Tak ada kata-kata lagi yang bisa mereka ucapkan, hanya perasaan sepi dan hampa yang mengisi ruang di antara mereka. Mereka sudah berjuang dengan segenap jiwa, tetapi dalam setiap langkah yang mereka ambil, kutukan itu semakin mengikat. Makhluk itu mungkin telah menghilang, tetapi mereka tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di dalam kegelapan, menunggu saat mereka lengah, menunggu saat mereka akhirnya mengakui bahwa takdir mereka sudah ditentukan. Langit yang gelap dan kabut yang kembali tebal mengelilingi mereka, membawa bisikan-bisikan yang hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk mengguncang hati mereka. Mereka bukan lagi orang yang sama yang memasuki hutan itu. Sesuatu telah berubah di dalam diri mereka. Sesuatu yang tak bisa dihapuskan, tak bisa dihindari. Mereka sadar, kutukan itu telah mengikat mereka, dan dunia ini yang mereka pikir aman, tak akan pernah menjadi tempat yang sama lagi. Setiap langkah, mereka akan terus diikuti oleh bayangan yang tak terlihat, oleh makhluk yang mereka lawan dengan segala daya, tetapi tak mampu menghindari takdir. Di tempat yang jauh, terdengar suara angin yang berbisik pelan, seperti sebuah peringatan. Tidak ada yang bisa lari dari takdir, kata angin itu. Dan suara itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Mereka telah melewati kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Kini, mereka tidak lagi hanya berjuang untuk hidup, tetapi berjuang untuk mengatasi kenyataan bahwa kebebasan itu tak lebih dari bayangan yang tak bisa mereka raih. Kemanapun mereka pergi, kutukan itu akan selalu mengikuti. Dan mereka tahu, hutan, Iits, dan segala yang ada di dalamnya akan tetap hidup dalam diri mereka selamanya. Kisah ini hanya satu dari sekian banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan logika. Jika kamu merasa terganggu setelah menonton ini, mungkin kamu telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat. Tetap waspada, tetap bercahaya siap naluri, dan jangan lupa subscribe channel ini, Jurnal Horor ID, karena kami akan terus membawamu menelusuri sisi tergelap dari realitas.